Halo semuanya, seperti biasa hari Sabtu setelah 2 minggu libur tahun baru dan recap Ultraman Decker episode 24, satu episode lagi tamat akhirnya tayang. Setelah episode sebelumnya endingnya itu menggantung banget, dan karena ini menjelang episode terakhir pastinya udah makin panas, terutama karena final bossnya Mother Sophiasaurus udah nunjukin taringnya sebagai musuh terkuat yang pernah muncul sejauh ini di Ultraman Decker. Langsung aja kita bahas Ultraman Decker episode 24. Nah, episode dimulai dengan melanjutkan kejadian sebelumnya. Kanata yang kalah dari Traveser dibawa Ryumon ke markas, di mana di sana ada Hanejiro yang emang udah duluan tahu ya kalau Kanata itu adalah Ultraman Decker, bahkan sejak melawan Gomora. Kanata pun terbangun dan sesuai dugaan kalau dia udah tahu kalau Ryumon itu tahu dia itu Ultraman Decker. Cuman ini yang mengagetkan, tubuh Kanata itu ternyata udah dirasuki dengan Sofia, guys. Mirip dengan yang terjadi pada Agams. Entah sejak kapan ya, mungkin karena Kanata sering ngelawan Sofia kali ya. Salah satunya mungkin karena TR Mega Buster dari Traveser yang energi utamanya itu dari Sofia. Padahal kalau kita ingat lagi ya, Kanata itu hampir gak pernah dirasuki Sofia kayak yang terjadi pada Kengo. Kecuali di episode pertama pas dia diculik Sofia Soldier. God Select kemudian menyusun rencana untuk menghancurkan Sofia Obelix. Hanejiro juga menemukan energi besar di luar angkasa, yang udah jelas itu dari Mother Sophiasaurus ya. Nah, karena kubah Sofia makin mengecil karena Sofia Obelix, yang harus diatasi ya Sofia Obelix ini ya kan, dimana ketiga pilar itu diberi nama Beta, Gamma, dan Alpha. Alpha ini pilar yang bertugas untuk mengirim energi ke kubah Sofia. Jadi kalau tanpa Alpha, Sofia Obelix otomatis gak berfungsi gitu. Karena itu strategi pun dimulai. Sama kayak pas ngancurin Sophiasaurus, yang jadi penyerang di sini adalah Nurse DC. Cuman karena lagi gak bisa gerak, mereka hanya bisa menyerang ke satu arah. Masalahnya adalah Sofia Obelix Alpha kehalang oleh Gamma, guys. Karena itu si Gamma ini harus dihancurin dulu secara manual. Dengan bantuan para anggota TPU, God Select pun membentuk tim A yang dipimpin Kanata, tim B dipimpin Ryumon, tim C Ichika, dan tim D oleh Sawa. Sedangkan Kapten masih kayak sebelumnya, dia yang bakalan nembakin Nurse Cannon. Misi pun dimulai, Kanata dan yang lain berhasil menanamkan bom dengan Mega Earth yang akhirnya meledakkan kaki Sofia Obelix Gamma. Karena penghalangnya udah diatasin, Kapten pun menembakkan Nurse Cannon pada Sofia Obelix Alpha. Melihat itu, Sofia tak tinggal diam. Mereka pun mengandalkan Traveser buat menyerang Kapten dan yang lain. Melihat teman-temannya terluka, Kanata pun berubah lagi jadi Ultraman Decker. Cuma karena tubuhnya dihinggapi Sofia, energi Decker di sini malah jadi cepat terkuras ya guys ya. Belum 3 menit udah kedip-kedip. Karena itu Kanata pun langsung make Dynamic Tap. Sempat teriak juga kayak pas The Bird Form ini. Sedangkan Sofia Obelix yang udah dihancurin malah diperbaiki Sofia Soldier. Udah capek-capek juga ya kan, malah balik lagi. Sedangkan Kanata berusaha buat nyadarin Agams, yaitu soal tujuan sebenarnya dari Lelia, yang ternyata ingin membuat masa depan cerah dan berteman dengan orang-orang di seluruh alam semesta. Gimana gak nangis coba Agams? Karena basically Agams ini sebenarnya orang baik ya guys ya. Dia jadi jahat cuman karena emosi dan dendam aja. Jadi cara untuk menyelamatkannya adalah kembali lagi, apa alasan dia bisa jadi jahat? Kuncinya di sini ya Lelia. Tiba-tiba Agams melihat kenangan dengan Lelia, di mana terungkap kata-kata Sora, Umi, dan lain-lain tuh ternyata bahasa bumi yang dipelajari Lelia. Hingga Traveser pun tumbang karena quotient dari Decker. Namun ternyata dia masih bisa bangkit lagi buat nembakin TR Mega Buster. Cuma sasarannya kali ini bukan Decker, tapi Sofia Obelix. Dan bisa dilihat di sini tanda Sofianya Agams udah gak ada ya guys. Ini pertama kalinya Agams akhirnya sadar dan berpihak ke Kanata. Artinya permintaan Decker Asumi ke Kanata terlaksanakan ya, yaitu untuk menyelamatkan Agams. Nah, karena Sofia Obelix udah dihancurkan, tiba-tiba kubah Sofia menghilang. Benar-benar menghilang setelah selama setahunan bumi diisolasi. Otomatis komunikasi ke Mars yang sebelumnya terputus akhirnya kembali guys. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan cahaya ungu yang menghantam bumi. Dan ya, itu adalah Ultraman Trigger Multi-Tap. Jadi ini lanjutan setelah Trigger ketemu sama Mother Sophiasaurus di episode sebelumnya ya. Walaupun gak ditunjukin vaksinnya, agak disayangkan sih. Cuman hasilnya udah bisa ditebak. Yang kalah udah pasti Trigger. Walaupun di situ dia udah make Glitter Form, cuman kalau sendirian udah pasti kalah kuat lah. Yang dilawan itu Mother Sofia guys. Ini induknya Sofia loh. Pas dia mendarat ke bumi, Agams pun kaget karena induknya malah muncul coy.
Yang sesuai katanya, induk Sofia ini sulit banget buat dikalahin. Bahkan teknologi Basto Seijin di masa depan pun belum bisa. Setelah jatuh ke bumi pun, Mother Sophiasaurus masih ngincar Trigger. Cuman Decker ikut ngebantu, padahal mereka berdua udah sama-sama kehabisan energi. Entah kenapa Mother Sophiasaurus tuh ngotot banget buat ngincar Trigger ya. Dari episode sebelumnya juga gitu kan. Agams pun nggak bantu juga, cuman jelas kekuatannya bukan apa-apa. Mother Sophia pun menyerap energinya dan dijadikan serangan. Yang kayaknya sih ini TR Mega Buster. Karena tembakan itu, Kengo pun kembali ke wujud manusianya. Otomatis Ichika kaget, karena dia baru tahu kalau Kengo itu Trigger. Ryumon juga sama sih, cuman mungkin dia udah lebih gak kaget lah setelah tahu kalau Kanata itu Decker. Gak sampai di situ, Mother Sophia lanjut nembak Decker. Kanata yang susah payah buat ngenahannya tiba-tiba munculin Sophia lagi di tangannya. Jadi mungkin emang karena kebanyakan nahan serangan Sophia sih yang jadi alasan kenapa tubuhnya bisa dihinggapi Sophia. Cuman tiba-tiba Agams ngorbanin diri buat ngenahan serangan Mother Sophia. Setelah ngingat perkataan Lelia soal impiannya, akhirnya Traveser pun hancur lebur. Sedangkan Kanata juga kembali ke wujud manusianya. Dan yang mengagetkan adalah Devilaser juga hancur guys. Mungkin karena udah gak kuat. Cuman kalau kita lihat saat Devilasernya retak, di situ ada Sophianya guys. Entah apa maksudnya ya. Bisa karena tubuh Kanata yang ada Sophianya jadi pengaruh ke Devilaser gitu. Bisa karena terkena serangan Sophia. Atau karena teori lama dari fans soal asal-usul dari Decker yang sebenarnya Sophia. Walaupun ini masih teori, cuman karena asal-usul Decker emang belum dijelasin, ada banyak kemungkinan ya guys ya. Bisa juga kalau emang Decker itu Sophia, itu yang jadi alasan kenapa tubuh Kanata bisa ada Sophianya. Ya mirip kayak Agams yang pakai Traveser lah, yang perlahan bikin tubuhnya dihinggapi Sophia. Cuman kalau kalian ada teori lain, tuliskan aja di bawah guys. Dan akhirnya Mother Sophiasaurus pun menyerap energi bumi dengan sendirinya. Yang terungkap energi itu adalah energi dari Eternity Core guys. Pas Kengo bilang Eternity Core itu langsung merinding asli. Jadi cerita Trigger dan Decker ini langsung terhubung. Ada hubungannya sama Eternity Core yang sempat jadi ancaman besar dan sekarang malah diincar Mother Sophia. Ya, episode 24 pun selesai. Tinggal satu episode lagi guys. Kita tunggu saja Sabtu depan. Oke guys, itu dia pembahasan Ultraman Decker episode 24. Ada pendapat atau koreksi, tuliskan aja di bawah. Subscribe bagi yang belum dan sampai jumpa di video selanjutnya.